Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja berbahagia dengan seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita, khususnya nikmat sehat. Bapak Ibu sedaya sami sehat sedaya nggih? Sehat insyaallah nggih. Tadi saya ditanya waktu masuk sama Pak Parti, sehat Ustadz? Menjawab sehatnya kurang sempurna. Karena saya habis dari sini itu kemarin minggu lalu tidak mempraktekkan hadis yang saya sampaikan ke jenengan, yaitu tergesa-gesa ke masjid menjelang sholat asar. Kebetulan di tempat saya masjidnya juga begini, ada turunan begini nih. Tiba-tiba ada ibu-ibu nyelonong, saya ngerem pakai rem depan, jatuh. Subhanallah, 3 hari itu sesak nafas itu. Masya Allah, sampai sekarang masih sakit ini. Jadi kalau tidur harus ditidurkan, bangun harus dibangunkan. Kalau udah terlanjur duduk ya duduk terus, kecuali ada temannya gitu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, sungguh yang namanya nikmat sehat itu modal, bekal ini. Ingat betul ini. Maka dikatakan tidak bersyukur seseorang ketika nikmatnya tidak membuat taat. Ini penting. Ingat betul bahwa setiap apa yang nempel di diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah nikmat dari Allah. Yang pasti nikmat itu akan ditanyakan untuk apa? Untuk apa? Faktanya begitu kita sakit, susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Boro-boro dengan duduk seperti ini, susah. Maka sekali lagi, mari kita syukuri betul nikmat sehat dengan meminta kepada Allah agar sehat ini menjadi bekal untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lembutkan hati kita dengan duduk kita di majelis. Yang tidak paham saja sudah pahala besar. Jadi kan nggak paham saja sudah pahala besar, apalagi kalau paham. Maka sekali lagi mudah-mudahan nikmat itu betul-betul kita gunakan sebagai bekal utama di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul juga bahwa seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki kita akan dilihat satu-satu. Bahkan rambut kita Bapak Ibu, bahkan rambut kita juga akan dipertanyakan. Ibu-ibu tentu saja pernah dengar bagaimana hukuman buat perempuan yang pakai punu onta, ya kan? Itu persoalan rambut itu. Jadi tata rambut saja akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tidak punya rambut, ngamuk-ngamuk, ya kan, botak. Iya enggak? Kemudian dia berusaha mati-matian biar punya rambut. Nah, kayak punya rambut kenapa enggak bersyukur dengan rambutnya? Masya Allah, Masya Allah. Maka sekali lagi, ayo kita teliti betul. Kita sudah belajar sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Memang tujuan kita jadi orang baik dengan sholat kita. Inilah ibadah yang kali pertama dihisab. Yang jikalau baik maka baik seluruhnya, jikalau buruk maka buruk seluruhnya. Maka pastikan kualitas sholat kita menjadi kualitas sholat yang sangat bagus di sisi Allah, insya Allah. Bapak Ibu, kita melanjutkan tentang iftitah kita. Kemarin kita ambil tentang yang riwayat wajjahtu wajhiyya lillati fattara samawati wal ard hanifa. Enggak pakai muslimah yang di sini nih. Wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan seterusnya. Kita sudah bahas satu persatu, kita sudah kuliti satu persatu. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena ini banyak digunakan di Indonesia. Banyak digunakan di Indonesia. Kemudian kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, sungguh iftitah itu cara syariat menuntun kita agar kita siap betul masuk ke qiraah yang pertama yang menjadi rukun, yaitu Al-Fatihah. Ingat, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Sungguh ini perjanjian antara aku dengan hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta. Gini apa nggih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung disaut sama Allah. Ini perjanjian antara aku dan hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya seluruh yang kita harapkan sesungguhnya Allah janjikan dikasih tuh. Asal kita masuk ke qiraah Al-Fatihah ini dalam kondisi
sudah siap hatinya. Itulah mengapa ada fikih iftitah, dan kita sudah bahas betul bahwa di antara intisari iftitah adalah persoalan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini Bang, baik dengan yang pakai bait baini atau yang lain-lain, itu terkait dengan bagaimana kita dosanya dihapus. Dan jenengan tahu bahwa menghapus dosa itu menyelesaikan semua soal. Bukankah kita tahu bahwa setiap ibadah besar itu selalu pahalanya adalah dihapus dosa-dosa. Gini Bang, puasa seharian karena Allah, maka dihapus dosa-dosa. Sholat malam semalaman karena Allah, maka dihapus dosa-dosa. Bahkan malam Qadar, Aisyah radhiyallahu anha tanya, apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Taquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa itu? Minta dihapuskan dosa-dosa. Bapak Ibu, maka kalau kita pulang kepada Allah dalam kondisi bersih, ya itu yang kita harapkan. Itu yang namanya husnul khotimah. Maka di redaksi iftitah itu kebanyakan memang membahas tentang dosa-dosa kita, pengampunan atas dosa-dosa kita. Kemarin kita sudah menyebut Rabbik firli dunubi jami'a, Rabbik firli dunuba jami'a, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosaku seluruhnya. Kita sudah bahas itu di pertemuan sebelumnya. Maka hari ini saya bahas yang mungkin sebagian besar jenengan pakai, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Tolong ini di perdalam. Kalau memang jenengan selama ini pakai ini, dan saya juga banyak pakai ini juga saya gilir biasanya. Kalau malam, sholat malam, saya biasanya pakai kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati, yang saya terangkan jenengan. Tapi di sholat-sholat pada umumnya saya banyak pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Nah Bapak Ibu, Allahumma kita tahu itu adalah pengulangan dari ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya kita menekan betul, minta betul, harap betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'id. Apa artinya ba'id? Pakai alif ba'id. Apa artinya? Jauhkan. 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 Kalau kita lihat redaksinya, kita pakai ba'id, pakai alif, itu artinya jauh, sejauh-jauhnya yang saya nggak melihat lagi. Itu ba'id. Karena mengucapkan ba'id dalam bahasa Arab boleh juga ba'id pakai tasdid. Kalau pakai tasdid artinya jauh tetapi yosi ketok. Tolong jauhkan gelas ini dari saya. Maka kalau ba'id taruh di sana udah jauh. Tapi kalau kemudian maksudku ora ketok, itu ba'id. Gitu. Maka di sini dikatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya. Ya terakhir, ya mutakalimnya itu nggak boleh hilang itu. Khotoya ya. Kalau khotoya dari kata khotoun, yaitu kekeliruan, kesalahan. Kemudian ya terakhir menunjukkan bahwa saya mengaku itu dosa saya. Itu maksudnya itu. Seperti maliki dengan maliki pakai ya, kalau pakai ya berarti hari akhir milik saya. Karena ada ya di terakhirnya. Nah, di sini juga khotoya pakai alif, khotoya ya yang terakhir pendek, menunjukkan bahwa saya mengakui ini dosa-dosa saya ya Allah. Maka jauhkan antara saya dengan dosa-dosa saya sejauh kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib, sejauh-jauhnya timur dan barat. Jenengan paham nggak maksudnya ini? Di dunia jenengan mengatakan jauh, yang paling jauh kalimatnya adalah bainal masyriqi wal maghrib. Gini apa nggih? Bumi itu kan bulat. Sing paling atuh yo sing sebelah kono dhewe karo belah kono dhewe, itu secara matematik. Jadi kalimat yang menggambarkan pokoknya adoh saadoh-adoh. Orang Arab mengatakan bainal masyriqi wal maghrib. Yang jauhnya kama sebagaimana jauhnya timur dan barat. Kenapa enggak selatan dan utara ya? Karena selatan utara kalau kita lihat kan bumi itu agak elips sedikit itu.
ya kan? Jadi sebenarnya orang dahulu cerdas sebenarnya ya. Intinya maksud kalimat itu adalah kita ingin mengatakan pokoknya diadohke antara saya dengan dosa-dosa saya sehingga saya tuh nggak mau ngeliat lagi, maksudnya. Makanya kalimatnya bait, pokoknya baik di dunia maupun di akhirat saya nggak mau ketemu lagi dengan dosaku itu loh, itu maksudnya itu. Sehingga dalam kata lain ini minta dihapus kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana redaksi iftitahnya kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu tentang Rabbik firli, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. La yaghfiru dzunuba illa ants. Kita ngerayu ke Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa saya kecuali Engkau. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita Allahu Akbar, jenengan tahu nggih riwayat kenapa tangan kiri di dalam, tangan kanan di atas? Tahu nggak? Ini penting ini nggih. Tangan kiri secara umum manusia mengatakan identik dengan keburukan, ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Jalan kiri, jalur kiri elek bukan? Kesannya. Saya tidak mengatakan tangan kiri jelek, tidak. Kalau jangan mengatakan kayak loh wong sing senengane jiku jalur kiri, itu identik dengan keburukan enggak? Maksudnya jalur kiri itu ya maksiat lah, inilah itulah. Gini Bang nggih. Maka kita mengatakan Allahu Akbar kalau jangan lihat riwayatnya nih. Jangan meletakkan di sudur, makanya saya lebih senang meletakkan di sudur, di dada. Kenapa? Di sudur itu ada kolbu, di kolbu itu ada nafas, di dalam nafas itu ada bagi dua, yaitu takwa dan fujur, watakwaha, fujuroha, kan di situ itu. Kita mengaku Allahu Akbar diletakkan pakai tangan kiri. Saya ngaku ini, khotoya ya kan? Kemudian ditutuplah dengan rahmat Allah pakai tangan kanan. Jenengan identik nggak tangan kanan dengan kebaikan? Gitu, jalur kanan, sifat kanan itu kan kebaikan, gini Bang. Kita tutup apa yang kita akui itu dengan rahmat Allah. Kemudian kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Coba Bapak Ibu, dengan hadir sholat kayak gitu itu gimana nggak ndrog-ndrog, khususnya kalau sendirian gitu. Kalau sholat berjamaah cerita lain. Kalau sholat berjamaah suasananya yang mana berjamaah gitu. Jenengan nangis yo isin ya, tapi kalau jenengan sendirian hadir seperti itu apa ya orang nangis gitu, bayangin. Maka Bapak Ibu, Quran surah Al-Furqan 70 jangan perhatikan betul, jenengan ketika masuk ke iftitah ini jenengan sesungguhnya sedang meminta ampunan kepada Allah, sedang bertobat kepada Allah. Dan ini adalah keuntungan. Ini adalah amalan harian seorang muslim yang keenam. Sebelumnya sudah saya bahas sampai kelima kalau nggak keliru di sini. Ini yang keenam, yaitu taubat dari dosa dan menangis karena takut kepada Allah. Ini apa nggih? Illa man taba, kecuali man seseorang, taba atau orang-orang taba yang bertobat kepada Allah. Kemudian wa amila amalan sholihah, kemudian dia ketakutannya melahirkan amal soleh. Faulaika, maka mereka itulah yubadilullahu sayyiatihim hasanatin, yang Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Ini Bapak Ibu, jangan kalau bahas ayat ini nangis demi Allah Bapak Ibu. Bayangkan orang-orang yang bertobat kepada Allah, artinya di sini dikatakan man, di sini menunjukkan dia nggak bakal disiksa tuh sama Allah, karena dia bertobat kepada Allah. Maka kemudian seluruh keburukannya akan digantikan menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka nanti di akhirat akan ada orang yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya itu pernah melakukan maksiat 1, 2, 3 kok nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan? Bahkan kata Allah, keburukanmu sudah dirubah menjadi kebaikan. Masya Allah. Maka dia mengatakan, saya masih punya keburukan yang ini loh. Ya Allah, yang ini. Gitu. Karena keburukannya dirubah menjadi kebaikan, buah dari tobatnya. Bukankah jenengan tahu Bapak Ibu? Bayangin, Allahu Akbar. Jenengan lihat kisahnya Umar bin Khattab. Jenengan mengenal Umar bin Khattab sekarang sebagai orang yang baik, bukan? Orang yang baik pasti. Gini bagi orang yang baik.
Padahal sebelum ditutup pakai tangan kanan ini, siapa dia? Tidaklah Umar bin Khattab itu mabuk salah satu kecuali minimal 5 kali, Bapak Ibu. Kalau dengan sejarahnya, tidaklah Umar bin Khattab mabuk sehari minimal tuh 5 kali. Elek no elek nih, elek banget. Pekerjaan utamanya apa? Nantangin orang. Setiap nantangin orang dia bilang apa? Dah, kamu ketemu saya di sana, tapi bilang sama ibumu ya, kalau saya pulang cuma tinggal nama. Gitu. Itu Umar bin Khattab itu, ya enggak? Allahu Akbar, tuh kiri tuh ngakui. Begitu ditutup dengan tangan kanan, yang terlihat apa sekarang? Kebaikan seluruhnya. Mana ada kita mengenang Umar bin Khattab dengan keburukannya? Kita sholat itu dalam rangka visi misinya ke situ itu. Kita benar-benar ingin di iftitah kita sudah tobat, ya Allah. Dosa saya itu banyak banget. Maka saya minta tolong jauhkan ya Allah. Bainal masyriqi wal maghrib. Maka Al-Albani mengatakan di antara redaksi yang paling sahih katanya ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Tapi karena 12-12-nya adalah sunnah, ya kita apalin semua saja Bapak Ibu. Bahwa redaksi ada 12, kita tahu masing-masingnya punya keistimewaan. Bayangkan, kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa yang terjadi? Siapa tadi yang mengucapkan itu? Saya ya Rasulullah. Ketahuilah malaikat berebut untuk mencatat kalimat itu. Jadi masing-masing punya keutamaan. Masing-masing punya keutamaan. Jadi Ibnu Abbas menyebutkan maksud yubadilullah adalah di dunia begitu jenengan itu meresapi tadi itu loh. Meresapi pertobatan jenengan, mengakui dosa-dosa jenengan, kemudian minta dijauhkan atas dosa-dosa itu, maka bahkan dikatakan kalaulah ada orang yang berbuat musyrik, nanti Allah akan kasih hidayah kepada dia untuk menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian kalau dia ragu-ragu terhadap sebuah ibadah, tiba-tiba nanti akan diberikan rasa ikhlas di dalam dirinya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya kalau jangan perhatikan, salah satu redaksi hadis dari Mu'ad, ketika Mu'ad berjalan bersama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong wasiatkan ke saya tentang sesuatu yang dengan wasiat itu saya mudah ke surga jauh dari neraka. Apa jawabannya? Rukun Islam pertama, engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Yang pertama, kemudian engkau sholat, tegakkan sholat, engkau zakat, engkau puasa, engkau haji kalau mampu. Tetapi dikatakan, apakah mau ku berikan kabar kepadamu wahai Mu'ad tentang sesuatu yang menjadi kunci dari 5 hal itu? Bayangin Bapak Ibu, kunci kemudahan melaksanakan yang 5 itu tentu saja mau ya Rasulullah. Mau dikatakan apa? Ini, jaga lisan. Jaga lisan. Nanti akan ada hubungannya dengan ini. Jaga lisan kita. Kata Rasulullah, barang siapa yang bisa menjaga baina lihyaihi, antara 2 jambang, berarti ini maksudnya, dan baina rijlaihi, dan di antara 2 kaki, kemaluan maksudnya, maka dijamin masuk surga. Dan itulah kunci kita bisa melaksanakan seluruh yang 5 Bapak Ibu. Makanya produk orang sholat itu keluar harus kalimatnya terus baik banget. Makanya jangan perhatikan orang Jumatan tuh, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida, ya kan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian apa? Wa qulu qawlan sadida. Pastikan kalimat yang keluar dari mulut kita kalimat yang syadidah, yang benar, yakin, terukur, punya dalil yang jelas. Yuslih lakum a'malakum, Allah berjanji kalau kita begitu, kita akan dimudahkan, diperbaiki amal-amal kita selanjutnya. Amal yang 5 itu yang utama. Bu, ini menakjubkan Bapak Ibu. Di masjid lain sudah saya bahas tuh hadis itu. Khusus hadis tentang bagaimana menjaga lisan hubungannya dengan kita melaksanakan yang 5. Karena orang sholat memang produknya harus itu. Orang bertobat itu dia hati-hati banget dengan kalimatnya. Dikatakan oleh Rasulullah, seseorang yang mengucapkan kalimat tanpa dipikir, maka dia masuk neraka jahanam yang jauhnya bainal masyriqi wal maghrib. Bainal masyriqi wal maghrib. Seseorang yang terbiasa mengeluarkan kalimat tanpa dipikir, kata Rasulullah, maka dia akan dimasukkan ke neraka jahanam yang jauhnya bainal masyriqi wal maghrib. Jauh banget mlebu ini.
Jero banget. Makanya sekali lagi unsur iftitah adalah unsur kita memang benar-benar ingin dihapus dosa-dosa kita. Untuk apa? Ya nanti Al-Fatihah kita masuk. Masya Allah, yang kita minta besar sekali Bapak Ibu. Yang kita minta besar sekali. Nah, Bapak Ibu, ketika jenengan mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib, berarti jenengan pada situasi juga ingin sedang bertobat kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, unsur tobat itu apa saja? Jenengan berkomitmen untuk melakukan apa nih dalam tobat? Satu, meninggalkan. Ini Bang. Berarti kalau jenengan mengakui nih sebelum sholat tadi habis ngapain nih? Jenengan kemudian setelah mengakui khotoya, ya ini dosa-dosa saya ini. Ya Allah, itu dosa-dosa saya ya Allah. Memang itu saya lakukan, ya kan? Maka kemudian jenengan harus berkomitmen untuk meninggalkan. Yang pertama. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, apa? Bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi, walaupun kadang-kadang terulang lagi. Gini apa gini? Yang penting kita tuh niat bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Jadi pertama, meninggalkan, jelas. Bukan tobat itu kemudian dengan enak-enakan terus, kayak bukan. Kemudian nyesel, ada perasaan nyesel, betul ya Allah, kok yo tadi begitu. Kemudian dengan bersungguh-sungguh mencoba untuk meninggalkan, walaupun sekali lagi kalaulah pun terulang lagi, jangan kemudian jangan diganggu oleh setan. Nah kan tobat itu gunanya ngopo? Tobat sambel toh, ngulang meneh toh, itu setan itu. Jangan tetap tobat Bapak Ibu. Pokoknya segera setelah jenengan berdosa ikuti dengan tobat. Setelah berdosa dengan istighfar. Nanti setan akan masuk. Allah, kowe tobat engko paling yorong jamne meneh. Begitu. Itu yang membuat kita jadi taswif, menunda-nunda top engko wae lah. Engko nek sisan wae, sak gunung sisan dosa nek nembe tobat nembe. Nah, ini setan ini Bapak Ibu. Kalau nggak mati duluan, belum tobat tiba-tiba mati. Karena faktanya manusia memang selalu diliputi dengan begitu, walaupun sudah niat tidak mengulangi. Itulah mengapa ada sayyidul istighfar, sebagaimana sudah saya bahas. Abu'u bidzambih, itu pengakuan atas dosa-dosa kita yang berulang. Makanya disebutkan redaksinya. Makanya kalau dengan istighfar sekali-kali, sayyidul istighfar. Karena namanya sayyid gimana? Sayyid itu pemimpin. Pemimpinnya para istighfar yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants khalaqtani wa ana abdu, dan seterusnya. Masya Allah. Di situ ada redaksi wa abu'u bidzambi. Ya Allah, saya itu ngaku dosa singkai loh. Sing aku balik meneh. Niat untuk meninggalkan nih kadang-kadang terjerumus lagi. Sebagaimana saya sampaikan, naudzubillah, orang berzina itu selalu alasannya cuma satu, khilaf. Saya itu dikonsultasi orang yang bola-balik berzina itu berulang kali Bapak Ibu. Ditanya jawabannya cuma satu, nggak ada yang lain. Khilaf Ustadz. Sambil kayak gini. Khilaf Ustadz. Nggak pernah kayak gini. Berarti kan punya rasa malu. Lah kok jenengan bola-balik khilaf Ustadz begitu. Tapi kalau sudah penyakit, ini Bapak Ibu, subhanallah. Jenengan bersyukur kalau nggak dikasih soal seperti itu. Saya kadang-kadang suka mempelajari ini orang kok begini, kan penyakit Bapak Ibu. Yang namanya suka berzina itu penyakit Bapak Ibu. Itu disembuhkan susahnya luar biasa. Niat senengnya jual jawil. Kok yo jenengan tangannya kok yo tegel jual jawil. Khilaf Ustadz, bayangin. Ada loh Bapak Ibu, orang tiba-tiba lewat jalan tuwil. Itu ada, itu penyakit itu. Penyakit. Dan itu ada, enggak urusan tua atau muda itu. Enggak urusan tua atau muda. Yang datang ke saya orang 56 tahun, udah tua toh. 56 tahun masih jual jawil itu. Subhanallah. Hampir digaplok orang gara-gara jawil itu. Subhanallah. Ditanya, jenengan mau tobat enggak? Ya tobat, tobat. Tapi yuk nanti kayak gitu lagi. Subhanallah. Ini saya berulang kali itu ngalami yang dikonsultasi orang seperti itu, gimana cara menyembuhkannya. Itu kalau enggak niat betul ya susah. Itu memang harus dari hati. Kemudian dari iftitah ini jangan perhatikan,
Nanti kita akan masuk apa yang boleh dan apa yang makruh. Di luar rukun, di luar wajib, di luar sunnah. Apa yang boleh, apa yang makruh. Salah satu yang boleh Bapak Ibu di dalam sholat adalah menangis. Menangis di dalam sholat itu dibolehkan. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika disuruh Rasulullah untuk menggantikan jadi imam suatu ketika, pada suatu saat beliau menjawab, jangan saya ya Rasulullah, sesungguhnya saya termasuk orang yang kalau takbir Allahu Akbar sudah drodog, sudah nangis Abu Bakar. Saya khawatir tidak khusyuk yang di belakang saya karena saya selalu menangis. Jadi pernah nggak melihat Imam Masjidil Haram menangis? Sering. Ketika baca surat Hud yang sangat terkenal itu, kisah tentang bagaimana Nuh mengambil minta anaknya ke perahu, Misyari Rashid Al-Afasi, hafidhullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, menangis. Dan banyak. Maka lihat, memang layaknya kita begitu masuk ke Al-Fatihah, ke iftitah saja harusnya udah nangis Bapak Ibu. Coba baru Allahu Akbar ngaku dosa. Ya Allah, tutup ya Allah. Tutup ya Allah. Gimana kita nggak nangis Bapak Ibu? Kita mengakui betul. Nyatanya kan kita banyak dosa-dosa, ya nggak? Ya nggak? Ngaku nggak banyak dosa-dosa? Iya, sehari nyekrol dengan video berapa kali itu? Zaman sekarang dosa itu di tangan kita Bapak Ibu. Jenengan nyekrol, dibikinnya nggak dosa? Dosa Bapak Ibu. Jenengan lihat, mohon maaf, lihat TV nasional yang nggak pakai jilbab, nggak dosa? Dosa itu tuh aurat Bapak Ibu. Astagfirullah. Ini bener lah. Astagfirullah. Masih mendingan, ya kan? Ini kadang-kadang itu kan suwi-suwi lah jebule rada ayu ya. Ya enggak? Mohon maaf. Penyiar di Indonesia untuk menaikkan rating rata-rata harus berpakaian yang seperti itu, jenengan tahu. Nggih. Jenengan bayangkan, jenengan yang sudah tua saja mungkin terpengaruh, bagaimana yang masih libidonya tinggi itu. Anak-anak muda 20-25 tahun, mungkin dia nggak ngeliat beritanya, lihat orang yang nyiarin tuh. Dosa nggak itu? Dosa Bapak Ibu. Tadinya ngeliat redaksi iftitah, video pendek 1 menit, nanti muncul yang lain, scroll. Berapa waktu habis, berapa dosa kita gunakan? Iya nggak? Itu yang dikatakan, yuk kita bersyukur. Maksudnya Pak, menggunakan mata efektif, jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu contohnya itu. Fakta enggak itu? Fakta. Yang sehat matanya yang bisa begitu. Kalau matanya lagi sakit, enggak. Makanya sering saya katakan, banyak orang di rumah sakit mendengar suara adzan nangis, pengen mengikuti pengen mendatangi adzan. Nangis tuh di rumah sakit. Begitu sehat, dengar adzan, ora urusan, bablas. Gini bagi di jalan naik motor, Allahu Akbar, orang urusan entar. Kalau lagi sakit, demi Allah Bapak Ibu, jangan coba datang ke orang sakit di waktu-waktu menjelang sholat. Kalau dia laki-laki, insya Allah dia nangis. Saya berulang kali mengalami seperti itu. Salah satu yang saya ceritakan ke jenengan, ya saudara saya sendiri, sepupu, ngopo pengen nangis. Pengen sholat yang masjid. Lah iki pas sehat, kenapa nggak berangkat? Ya gitu. Itu fakta itu. Gini bang, kita begitu enggak? Kadang-kadang kita juga begitu. Makanya kita itu benar-benar banyak dosa-dosanya. Kata Rasulullah, waladi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang Nabi Muhammad di tangannya ini. Lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, la dhahiktum qalila, engkau akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan engkau akan banyak sekali menangis. Kalau di luar sholat saja Rasul sebutkan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu akan banyak menangis, lah bagaimana di sholat kita? Kalau dengan sholat munfarid normal pasti nangis. Sholat munfarid bangun malam sendirian kan beda Bapak Ibu. Antara sholat berjamaah seperti ini yang didorong oleh berjamaah seperti ini dengan sholat sendirian dengan penuh kesadaran, beda Bapak Ibu. Dengan bangun malam ambil air wudhu, ngambil air wudhunya saja sudah mikir kan bahwa saya akan menghadap kepada Rob saya, itu beda Bapak Ibu. Makanya Husain bin Ali ditanya, kenapa kok setiap kali kamu ngambil air wudhu udah pucat pasi, gerangan apa, ada apa sedemikiannya, kenapa kamu sampai pucat pasi? Kata dia, tidak tahukah engkau akan menghadap kepada siapa saya ini? Bayangin Bapak Ibu, itu baru wudhu loh itu.
Tidak tahukah engkau kepada siapa saya akan menghadap? Saya akan menghadap kepada Rob saya yang menciptakan saya, yang menentukan baik buruknya saya, yang bisa memalingkan keburukan atau mengarahkan kebaikan kepada saya. Bagaimana mungkin saya nggak pucat pasi? Coba Bapak Ibu, jangan perhatikan itu. Itu dahsyat sekali. Maka Rasulullah menyebutkan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, yakin kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para ulama menyebut apa yang Rasulullah tahu dan kemudian dikabarkan kepada kita, sehingga kalau kita pun tahu kira-kira akan takut, yaitu tentang persoalan surga dan neraka, Bapak Ibu. Tentang persoalan dahsyatnya azab kubur, dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya api neraka. Sering saya katakan, kok yo wong ora wedi zaman saiki karo api neraka. Coba jenengan pantik tuh namanya korek gas, taruh di sini. Sebentar aja. Setengah menit. Kuat bukan? Setengah menit. Wis kaya apa rasane niku? Lah kok ada ancaman tentang neraka yang apinya menyala-nyala. Kok kita nggak takut? Subhanallah Bapak Ibu. Maka Rasulullah menyebutkan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, demi Allah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Terlebih kalau orang sudah 50 tahun lewat, isi cengengesan, subhanallah. Subhanallah. Sebentar lagi udah diintip sama malakul maut. Gitu. Nah, malakul maut udah lewat rumahnya jenengan. Pirang dina meneh. Isi cengengesan, subhanallah. Maka kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama bata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan ya Allah. Hapus ya Allah. Jangan dilihatkan lagi ke saya. Ba'id itu nggak mau kelihatan lagi. Pokoknya nggak mau kelihatan lagi. Pokoknya dosa yang itu udah dihapus ya Allah. Jadi Bapak Ibu, ini kita bisa memahami ini jikalau kita punya visi akhirat, Bapak Ibu. Kalau jenengan hanya mengukur dengan ukuran teknis dunia, jenengan hanya akan sampai pada level menggugurkan syariat. Bahwa Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Rasulullah itu iftitah. Ya sudah, saya iftitah, gugur. Sebatas itu Bapak Ibu. Kalau jenengan visinya enggak visi akhirat ke sana, tentang pengetahuan tentang akhirat, maka jenengan hanya menggugurkan saja. Ya gugur kewajibannya, iya. Jenengan enggak tertuntut lagi, tapi enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Sekarang coba jenengan pikirkan, kenapa sholat kok dikatakan inilah yang dihisab kali pertama, yang jikalau dia baik maka baik seluruhnya, jikalau dia buruk maka buruk seluruhnya. Mestinya kita berpikir, iyakah kok begitu? Karena memang begini isinya Bapak Ibu. Efek yang bisa ditimbulkan dari sholat itu pertobatan dari awal sampai akhirnya. Memang sholat sendiri para ulama menyebut sebagai sarana tobat. Maka seseorang, Quran surah 11 ayat 114, Quran surah Hud ayat 114, datang seseorang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berdosa ya Rasulullah, tolong tegakkan had ke saya, hukum saya. Hukum saya. Ini akhlak Bapak Ibu. Kalau kita punya salah, dirampung di dunia. Jangan tunggu di akhirat. Dikatakan, ya Rasulullah, saya datang dengan membawa dosa. Maka tolong tegakkan had untuk saya. Saya mau diselesaikan sekarang. Apa kata Rasulullah? Nanti ya, setelah sholat. Nanti ya, setelah sholat. Kemudian sholatlah orang ini. Setelah sholat, salam. Ya Rasulullah, tolong hukum saya atas dosa-dosa saya. Diselesaikan sekarang. Maka Rasulullah menyebut, sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Maksudnya apa? Sholatmu yang barusan ini tadi menghapus dosamu. Makanya dengan ingat-ingat, orang muslim sampai sehari nggak baca Quran rugi. Bayangin, man qara'a harfun min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, nun sehuruf tadi Yasin baru, ya kan? Setiap satu hurufnya ada 10 kebaikan Bapak Ibu. Jadi dengan nonton gambar elek teng TV, 1, 2, 3, hapus tuh dengan
bacaan Quran panjenengan. Betapa ruginya kita nggak membaca Quran. Subhanallah. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak panjenengan ketika membaca iftitah ini benar-benar hati itu hadir betul. Dan itu terkait dengan pertaubatan kita. Nah, pada saat memulai ini, kalau jenengan sudah mulai menangis dengan pengetahuan yang jenengan sudah pelajari, itu termasuk yang dibolehkan di dalam sholat kita. Bahkan itu tanda kebaikan. Saya bacakan di antara dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassuhu manar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, di antaranya ainun bakat min khasyatillah. Salah satunya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Takut apa sih? Takut yang mana Bapak Ibu? Takut ketika berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Jangan bisa lihat di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat ke-46. Waliman dan bagi orang-orang yang khofa, dia takut kepada Allah, maqama, ketika berdiri di hadapannya, Rabbihi, maka jannatani, maka akan mendapat jannatani. Berarti surganya berapa? Dua. Barang siapa yang takut berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar ketika kita dihisab, maka bagi dia jannatani, maka mendapatkan dua surga. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi kan tadi takut tuh di iftitah dengan dosa-dosa. Ya Allah, saya menghadap kepada Allah dengan dosa-dosa. Ya Allah, saya takut kepadamu ya Allah. Maka bagi dia jannatani, bagi dia dua surga. Maksudnya apa? Karena seseorang yang menangis kemudian dia takut kepada Allah, takutnya itu melahirkan dua hal. Maka dikatakan dua surga. Ini para ulama menyebut begini, yaitu takutnya melahirkan ketaatan kepada Allah dan takutnya mencegah dia dari maksiat kepada Allah. Maka surga pertama untuk taatnya, surga kedua untuk menghindari maksiatnya. Masya Allah. Dan dikatakan di dalam tafsirnya, dua-dua surga ini dengan kualitas yang sama. Artinya ini dua surga ini dua surga yang sangat hebat untuk dia, yang dijanjikan untuk dia. Jadi bukan hanya persoalan takutnya menghasilkan apa? Taat kepada Allah, takutnya menghasilkan takut bermaksiat kepada Allah. Contoh sampai dikatakan para ulama seperti mendaki gunung yang terjal. Contoh jenengan melihat acara pengajian di TV, kemudian di saat yang bersamaan juga ada acara yang jenengan sukai. Silakan, yang jenengan sukai apa? Berita politik misalnya sekarang, ya kan? Sekarang kan lagi ramai-ramainya berita politik, banyak waktu kita tersedot. Padahal pengaruh kita seberapa tuh? Kalau kita nonton seperti itu. Si penting jangan udah pilihan rampung kok jane. Ini kita mengikuti seluruhnya sampai detil. Jenengan menyukai satu siaran, kemudian jenengan tinggalkan siaran ini demi untuk mendapatkan siaran yang bagus, itu mendaki jalan terjal yang dikatakan masuk di dalam ketakutan kepada Allah ini. Pokoknya karena dengan takut kepada Allah, ya Allah, saya takut kepadamu, daripada saya nonton yang itu, nonton yang ini saja. Paham mau saya Bapak Ibu? Sebagaimana orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, yaitu orang yang mengatakan ini akhafullah, saya takut kepadamu ya Allah, saya takut kepada Allah. Ketika diajak untuk berzina oleh perempuan atau laki-laki, terserah dibalik, yang ganteng, yang cantik, yang punya kedudukan, dia mengatakan saya takut kepadamu ya Allah, saya takut kepada Allah. Yang seperti ini buahnya surga. Maka sekali lagi, orang-orang yang hadir pertobatan, rasa takut, dia sadar dengan apa yang dia ucapkan, itu yang akan mendapatkan kebaikan di dalam sholatnya. Atau misalnya di dalam Quran surah An-Nazi'at 40:41. Sampai hafal toh? Ini kan juz 30 nggih. Wa amman khofa maqama rabbih, sama dengan Quran surah Ar-Rahman tadi. Kemudian wa nahan nafsa 'anil hawa.
orang-orang yang takut mengingat waktu berdiri di hadapan Allah. Jangan coba bayangkan ya. Saya berulang kali mengatakan takutlah saat kita berdiri di hadapan Allah. Mudah-mudahan jenengan masuk nih di hati jenengan nih. Karena kadang-kadang cuma lewat saja. Maksudnya takut berdiri di hadapan Allah bagaimana sih? Lah pripun Pak? Jenengan suruh berdiri di depan hakim saja. Sekarang di dunia, deg-deg nggak? Kita akan dimunakosah tuh, ditanyain detil, begini oleh penyidik tuh. Sebelum ke hakim oleh penyidik ditanyain, itu deg-deg buatan itu. Ada saat dimana nanti kita tuh akan berdiri di hadapan Allah, detil tuh seluruh apa yang kita buat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang diperlihatkan kepada kita tuh yang baik maupun yang buruk, detil itu. Keadaan seperti itu semestinya membuat kita rasa takut yang sedemikian. Maka dikatakan wa amman khafa maqama rabbih, barang siapa yang dia punya rasa takut untuk menghadap kepada Tuhannya dalam kondisi berdiri, maka bagi dia dan dia kemudian melahirkan wanahan nafsa anil hawa, kemudian dia dengan rasa takutnya dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, berarti dia tidak bermaksiat dan kemudian dia taat. Orang, ibu-ibu khususnya ini penting ini, kadang-kadang kalau nggak sholat di masjid, sholat isya, kadang-kadang taswif, nunggu, entarlah. Kalau dia punya rasa takut saat berdiri nanti, dia akan segera ambil air wudhu, Bapak Ibu. Yonek nanti tekan jam 10 malam saya masih hidup, itu loh maksudnya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi rasa takutnya itu melahirkan itu loh, melahirkan taat, melahirkan takut bermaksiat. Makanya jangan masih ingatkan dulu doa Allahumma qsim lana min khosyatik matahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, minta saya kepadamu rasa takut, yang dengan rasa takut itu saya jadi tidak bermaksiat kepadamu. Masih ingat bukan? Ini 9 redaksi yang sudah pernah kita pelajari dulu itu. Diamalkan bukan? Jangan lupa. Ini repot nih kalau lupa begini nih. Diamalkan nih. Doa itu doa penting banget nih. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar hati ini takut kepadamu. Matahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Yang dengan rasa takut itu saya jadi takut bermaksiat kepadamu. Arep keri salat asar engko kok wedi kita, takut, ada rasa takut di hati. Mau dengar adzan tuh, nggak mau berangkat ke masjid, takut, ya Allah, yo nek orang mati nanti. Ini perasaan lembut, rasa takut seperti itu penting banget, maka diminta oleh Rasulullah. Dan itu diikatkan dengan orang bermajelis loh itu. Masih ingat nggih? Hadis itu diikat atau muqayyad dengan duduk bermajelis. Segera setelah jenengan selesai bermajelis seperti ini, sebelum berdiri mengucapkan Allahumma qsim lana min khasyatik matahulu bi bainana wa baina ma'asi. Bahasa Arabnya nggak bisa, jenengan berdoa begini, ya Allah, berikan rasa takut ke saya, ya dengan rasa takut itu saya jadi nggak bermaksud padamu. Dah, nanti nih setelah jenengan selesai nih, sebelum berdiri diamalkan Bapak Ibu. Diamalkan yang begitu itu. Saya berharap betul, makanya saya rekam itu tujuannya supaya jangan bisa lihat lagi sebenarnya, ya, sehingga apa-apa yang lupa bisa diulang lagi, jangan bisa tarik ke belakang tentang video-video yang lama. Karena di situ nanti jenengan akan ingat lagi. Jangan kok jenengan, saya saja melihat ceramah saya sendiri 1 tahun yang lalu itu, oh iya begini gitu. Begitu kemarin saya jatuh Bapak Ibu, jatuh dari motor itu, saya mengatakan subhanallah. Ini saya yang namanya jargon ini, ngajar orang lakoni. Saya bacakan jenengan tuh hadis tentang apa? Berangkat ke masjid harus tenang, nggak boleh tergesa-gesa. Masih ingat bukan? Itu 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Sayanya tergesa-gesa, dihukum sama Allah tuh. Saya begitu jatuh, kaki tergempet motor itu. Subhanallah. Ya, ini gara-gara tergesa-gesa begini ini. Sering Bapak Ibu, saya kadang-kadang kalau menyampaikan ayat atau hadis, kadang-kadang Allah tunjukkan tuh. Kalau saya ini mungkin terlena, ditunjukkan kejadian-kejadian kayak gitu. Sebagaimana saya pernah sampaikan ke jenengan, saya dulu pernah membahas tentang doa berlindung dari keburukan tetangga. Niku pripun niku? Saya waktu itu lagi mempelajari berlindung dari buruknya tetangga. Saya bingung sebenarnya, tetangga saya baik semua itu. Kok Rasulullah berlindung dari buruknya tetangga? Wah, lah
nggak berselang lama, ya dikasih itu inspirasi sama tetangga jadi gila. Saya bawa pisau itu, yang saya ceritakan sampai polsek kasihan turun itu, subhanallah. Jadi doa itu kadang-kadang ditunjukkan sama Allah. Nah, Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi orang yang punya rasa takut itu, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah sorga. Bapak Ibu sedaya, sekali lagi sub pembahasan kita adalah iftitah di Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Hatim Al-Asam berkata, ini jangan perhatikan ini, aku melihat sebagian besar manusia hari ini telah menuruti hawa nafsunya dan mereka bergegas mencari apa-apa yang menjadi keinginan nafsu mereka. Maka kemudian ketika melihat keadaan itu, aku mengingat ayat tadi, Quran surah An-Nazi'at ayat ke-40-41. Faktanya hari ini orang itu berlomba-lomba untuk memenuhi hawa nafsunya. Yang cari kerja mati-matian berharta banyak dalam rangka apa? Memenuhi hawa nafsunya. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Bukan pengen sedekah banyak, bukan visi akhirat, bukan ingin bantu pondok, bukan. Benar-benar untuk memenuhi hawa nafsunya. Pengen mobil yang bagus, rumah yang magrung-magrung, bla 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 gitu. Ini fakta per hari ini. Kadang-kadang kita nggak peduli lagi dengan tetangga kita. Ada tetangga kita punya kesulitan, enggak urusan. Yang penting saya, yang penting hawa nafsu saya penuh. Maka kata Hatim mengatakan, ketika ada hadir keadaan seperti itu, saya mengikat Quran surah An-Nazi'at ayat 40-41 dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang pasti benar adanya. Tadi dikatakan apa? Seseorang yang punya rasa takut berdiri menghadap Tuhannya, Rabbnya, Allah, kemudian dia menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka bagi dia surga. Artinya apa? Orang ini visinya akhirat. Dia menukar hawa nafsu dunianya untuk ditukar dengan akhiratnya. Saya nggak mau pilih dunia saya pilih seluruh aktivitas dunia saya untuk visi akhirat saya. Karena tadi itu loh, sebenarnya kita secara asal kan pengen memenuhi hawa nafsu kita seluruhnya. Maka dikatakan, jangan dikira orang-orang soleh itu tidak ada dorongan nafsu. Bisa jadi lebih besar ujiannya Bapak Ibu. Jangan lihat kiai-kiai itu kan sehat sampai tua, masih sehat, bugar, masih ke sawah, sehat bugar, bangun jam 1 malam. Bayangin. Artinya apa? Berbicara apakah orang-orang soleh tidak digoda dengan segala sesuatu yang mendorong untuk berbuat hal-hal yang tidak berbuat hal yang diinginkan? Oh, diberi Bapak Ibu. Diberi. Maka dikatakan ketika betul-betul ada keadaan itu, saya mengingat ayat tadi bahwa rasa takut yang menghasilkan saya jadi taat kepada Allah dan jadi tidak bermaksud kepada Allah itu dipegangi betul dengan keyakinan bahwa kalamullah adalah pasti benar. Ini saya katakan seperti ini penting Bapak Ibu. Karena ada orang baca ayat lewat aja. Iyakah? Apa? Itu loh. Ya dengan dengar ayat seperti ini tentang bahwa orang yang takut akan berbuah surga. Apa? Makanya dengan harus yakinin bahwa ini tuh betul. Ini tuh betul. Quran surah banyak nih tentang pernyataan bahwa kalamullah itu pasti benar. Quran surah An-Nisa 122 misalnya nih, tentang bahwa sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Atau misalnya hadis yang terkenal di Indonesia tentang innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nanti hubungannya dengan bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, yang banyak ditakuti di Indonesia itu. sedikit bid'ah gitu kan. Ini diawali dengan inna asdaqal hadisi kitabullah atau kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik, sebetul-betul kalimat adalah kalamullah. Kalau ada informasi kayak tadi loh, ya kan? Wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang punya rasa takut kepada Allah ketika berdiri menghadapnya, maka nanti akan berbuah surga. Ya udah diyakini betul. Maka ingat-ingat ketika jenengan mau bermaksiat, saya bermaksiat ini, saya takut kepada Allah, maka saya nggak jadi sing-singkan dengan baju untuk tidak jadi maksudnya.
Kita punya effort melawan keinginan itu loh maksudnya. Gini Bang, Bapak Ibu. Seorang bos marah-marah ke anak buah, wajar enggak? Tapi karena dia takut kepada Allah, walaupun saya bos, saya tahan diri untuk tidak marah-marah. Itu loh maksudnya. Jenengan orang kaya punya kesempatan beli apa saja, oh kaya kok. Ya kan, jenengan bisa beli mobil terbaru, tapi jenengan menahan diri untuk menginvestasikan di hal lain yang lebih baik, yang dikatakan seperti menaiki gunung yang terjal. Memang nggak mudah itu dikatakan, memang nggak mudah. Jenengan menahan diri untuk tidak melakukan itu juga nggak mudah. Saya punya teman, bayangin, baru beli Pajero Sport, tidak berselang lama keluar Zenik, beli lagi Zenik. Saya pikir ini gimana ini? Sementara saudaranya butuh, nggak dikasih, subhanallah. Ini fakta loh Bapak Ibu, fakta. Ketika saudaranya mengeluh kepada dia mengatakan, aku kioge lagi ribet dewe. Padahal tidak berselang lama dia beli 2 kendaraan. Bapak Ibu, ini orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Dia menginvestasikan hatinya untuk hal-hal yang terkait dengan nafsunya. Padahal yang dimaksud di dalam Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, jenengan itu melahirkan rasa takut betul Bapak Ibu. Kalau jenengan baca itu kok lewat saja, habis itu sudah Imam mau foto wis rampung yo. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Itulah mengapa sunnahnya, sekali lagi saya ulang, sunnah iftitah dibaca secara bergilir. Keliru orang yang hanya pakai satu saja itu keliru secara sunnah. Kenapa? Karena dia mematikan sunnah kalau hanya cuma satu. Karena sunnahnya digilir. Kalau jenengan bergilir seperti itu, jenengan mau baca sudah mikir, saya mau baca ba'id baini, atau saya mau baca kabiro, atau saya mau baca wajah tuh, itu sudah mikir. Sebab sebelum sholat itu saya ngapain nih? Saya lebih berkebutuhan dengan kalimat yang mana ini? Itu maksudnya. Kalau jenengan hanya satu saja, udah kayak mesin. Allahu Akbar, Allahumma baik bani wa baina khotoya kama pada mas Allahumma naqim minhu kama danas, udah rampung. Karena sudah otomatis itu loh. Udah di bibir. Nah, yang seperti itu dihindari Bapak Ibu. Makanya disiapkan iftitah sebelum Al-Fatihah, karena Al-Fatihah secara asal jenengan udah kayak mesin itu. Jenengan sudah kayak mesin, jenengan mbok menawa pingsan aja udah baca Al-Fatihah itu. Saking seringnya dibaca. Maka disiapkan supaya hati sudah tentrem, sehingga baca Al-Fatihah sudah dalam kondisi betul-betul hadir hatinya. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Bayangin setiap kalimat di Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Bagaimana saya katakan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini perjanjian antara aku dan hambaku untuk hambaku apa yang dia minta. Bayangin Bapak Ibu. Itu kan dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Sekali lagi, rasa takut yang kemudian dia menangis, yaitu rasa takut yang menghasilkan ketaatan kepada Allah dan jadi tidak bermaksiat kepada Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Sehingga dikatakan jannatani, sehingga dia mendapatkan 2 surga. Surga buah dari taatnya dan surga buah dari menahan dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, tolong perbanyak betul doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau tahu ya Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu dan beriman kepada Allah, kenapa kami disuruh ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Maka dikatakan sungguh kulub kita itu di antara jari jemarinya Allah, dan Allah bisa bolak-balikan sekehendaknya. Maka jangan kepedean, oh sekarang saya sudah baik kok. Jangan kepedean begitu, karena Pak bisa dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah Bapak Ibu. Kemudian kalau jenengan lanjutkan sampai ke minat danas, minat danas apa itu? Itu tuh kotoran yang nempel banget di baju putih itu loh, susah banget bilangnya, kayak mangsi itu loh. Tahu mangsi itu? Tahu mangsi enggak? Apa itu namanya kalau bahasa Indonesianya? Apa namanya? Tinta. Tinta nempel di baju putih itu gimana? Itu kira-kira minat danas itu seperti itu. Jadi kotoran yang kayak gitu pun kita minta dibersihkan kepada Allah. Itu maksudnya itu. Katakanlah jenengan naudzubillah, jenengan sudah pernah berzina di masa lalu, berzina dengan tanpa rasa takut, dinikmati zinanya.
Makanya yang namanya zina itu subhanallah dosa yang nanti balasannya itu dirasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kenapa? Karena orang berzina itu menikmati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya Imam Syafi'i itu kalau bicara tentang ini langsung takutnya luar biasa. Kenapa? Hutang, kata Imam Syafi'i. Orang yang berzina nanti akan melihat anaknya kah dizinai atau keponakannya dizinai. Makanya dia itu pingsan kalau melihat berbicara tentang zina itu. Karena apa? Orang bayangin seorang bapak melihat anaknya dizinai, sakitnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya enggak? Itu. Makanya hati-hati nih. Hati-hati nih. Maka sekali lagi kita ingin yang dosa-dosa kayak gitu itu yuk dihapus. Kemudian dikatakan di akhir yaitu wasalji wal barad. Dengan pembersihan dengan kualitas pembersih yang terbaik, maksudnya itu. Pokoknya terserah engkau ya Allah. Kalau saya diambil sekarang, saya mati sekarang, saya pasrah kepada engkau, seluruh dosa yang nempel di saya dibersihkan total, jauhkan sejauh timur dan barat dan hilangkan total, saya nggak ketemu lagi. Baru kemudian dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tentrem. Nah ini beberapa redaksi tentang iftitah. Yang lain jenengan pelajari sendiri. Jadi jenengan digilir itu yang 12 dipelajari, dihafal kalau ya pendek-pendek, yang saya bacakan sudah yang panjang-panjang. Kemudian jenengan maknanya dipahami betul, dipakai betul. Jangan cuma lewat. Jangan cuma lewat. Doa yang tadi lewat lagi. Nah, gimana nih? Harus diamalkan. Kita mohon kepada Allah setiap ilmu yang kita punyai kemudian menjadi amal soleh. Nah itu yang disampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Jika ada satu dua pertanyaan, monggo kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.